Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, idung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-16, Alkitab berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Menurut Alkitab, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang jahat. Dan seringkali kita mendengar ada ungkapan, bahkan ada lagu yang dinyanyikan atau yang dikatakan orang begini. Ada ungkapan, hidup ini adalah kesempatan. Ya, ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ada lagu itu ya. Ya. Yang pasti kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di sini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Artinya setiap menit, setiap jam, setiap hari, itu adalah kesempatan di mana Tuhan panggil kita. Tuhan berikan kepada kita waktu untuk kita melayani Tuhan. Jadi kalau orang tidak melayani Tuhan, maka dia tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya hidup, itu adalah sebuah kesempatan. Masih bernafas, itu adalah sebuah kesempatan. Maka pergunakanlah setiap kesempatan itu untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ungkapan hidup ini adalah sebuah kesempatan. Itu sejalan dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mempermuliakan namanya. Memuliakan bisa dengan pujian penyembahan, dengan kata-kata, tapi juga memuliakan dengan kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu perhatikan bahwa kemudian kemampuan itu hilang. Ya, kemampuan untuk memuliakan Tuhan, kemampuan untuk meninggikan Tuhan itu hilang karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus datang, lalu dia mati, dia tanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Dia masuk ke dalam kubur dan mengambil semua kunci-kunci yang direbut oleh setan. Kemudian dia memberikannya kepada gereja Tuhan. Maka kemampuan itu kembali diberikan kepada kita dengan satu tujuan, yaitu tujuan awal Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Dia, untuk melayani Tuhan. Jadi sebenarnya sebagai orang Kristen ini kita tidak boleh nganggur. Kita harus menjadi orang Kristen yang siap melayani Tuhan setiap waktu. Amin. Setelah Tuhan Yesus datang dan menebus kita dari dosa, maka kita dipanggil menjadi eklesia. Eklesia itu sebenarnya adalah bahasa sekuler ya. Kalau sekarang jadi anggota DPR, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Meskipun dalam berbagai keterbatasan, saya percaya bahwa kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan Alkitab mencoba menjelaskan kepada kita, Rasul Paulus mencoba menjelaskan kepada kita dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat 21. Di mana Rasul Paulus mengingatkan terutama jemaat di Efesus untuk mereka mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh mempergunakan waktu kita sesuai dengan kehendak kita. Tidak boleh pergunakan waktu kita sesuai dengan maunya kita.
Tapi kita harus mempergunakan waktu yang ada ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menarik ketika saya memperhatikan kata waktu yang diucapkan Rasul Paulus dalam Efesus 5, terutama pada ayat yang ke-16. Tadi kita baca ayat 15 sampai 21. Menariknya adalah waktu yang dipakai di sini menggunakan kata Yunani yaitu kairos. Ya. Kairos. Tapi mari saya bawa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengerti. Ya, orang Yunani mengenal setidaknya 3 macam waktu, Saudara. Yang pertama itu mereka sebut waktu kronos. Kronos itu waktu yang biasa, yang selalu ada. Ya. Waktu yang Anda dan saya hidupi sekarang ini, 24 hours, 24 jam ini adalah waktu kronos. Karena kronos itu selalu menunjukkan waktu jangka tertentu, waktu jangka pendek, waktu jangka yang singkat. Entah itu waktu singkat atau waktu yang lama dalam 24 hour, dalam 24 jam. Kalau kita lihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-5, setan membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata. Kata dalam sekejap mata itu waktu adalah menentukan sebuah waktu. Indikasinya adalah waktu, dan waktu di situ adalah kronos. Lalu ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Setan hanya menunjukkan dengan sekilas waktu sekejap mata. Itu adalah kronos. Ya. Kepada Tuhan Yesus. Atau waktu yang lama. Dalam Lukas 8 ayat 27. Dikatakan setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama. Kata sudah lama itu menunjukkan rentan waktu. Ia dirasuki oleh setan. Dan dia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah. Dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ini adalah rentan waktu. Dikatakan itu merupakan waktu kronos. Kemudian kita lihat dalam Lukas 20 ayat 9 berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Waktu di sini adalah kronos. Adalah waktu yang manusia hidupi. Dengan demikian, Bapak Ibu kita mengerti bahwa kata Yunani kronos itu digunakan dalam hubungannya dengan jam, digunakan dalam hubungannya dengan bulan, digunakan dalam hubungannya dalam tahun. Ini waktu manusia. Ya. Siklus waktu biasa menunjukkan waktu biasa, waktu manusia. Waktu yang kedua dalam bahasa Yunani adalah aion, ya, atau disebut aion. Ya, tulisannya A-I-O-N, aion. Ya, digunakan menunjukkan kepada waktu yang lama sekali, atau waktu tanpa batas. Aion itu adalah waktu tanpa batas, atau waktu yang lama sekali. Oleh sebab itu waktu aion dipakai tentang waktu yang dipakai sejak penciptaan dan berakhir pada kedatangan Kristus pada kali kedua. Ya, ini waktu yang kekal. Ya. Ini adalah waktu yang kekal, atau bicara tentang kekekalan. Jadi waktu aion adalah waktunya Tuhan, waktu yang kekal. Sedangkan waktu yang ketiga dari bahasa Yunani adalah kairos. Kairos itu berbicara tentang sebuah periode waktu atau periode tertentu. Ya, lebih cocoknya adalah periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, misalnya, maka tidak akan kembali lagi. Berarti hari ini adalah kairos yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka Bapak Ibu harus mempergunakan waktu dengan baik. Karena nanti 1 jam yang nanti kita jalani ini, ketika 1 jam ke depan, tidak akan kembali lagi 1 jam yang lalu. Amin. Dan itu adalah kairos bagi saudara. Dan banyak orang kehilangan waktu. Waktu itu berharga, Bapak Ibu. Kalau waktu itu sudah lewat, maka tidak akan kembali lagi. Itulah sebabnya kairos berbicara tentang sebuah kesempatan. Atau kairos berbicara tentang sebuah momentum. Kairos berbicara tentang sebuah pintu yang akan dibukakan. Atau waktu-waktu tertentu. Dan kita semua sedang menunggu waktu-waktu tertentu. Atau menunggu momentum. Menunggu di mana kita akan melihat terobosan, mujizat terjadi.
Dan apabila orang percaya tidak cermat, maka mereka akan kehilangan kesempatan. Jadi kalau orang Bapak Ibu dengarkan ada yang berkata, kamu kehilangan kesempatan. Sebenarnya mereka kehilangan kairosnya Tuhan. Kamu tidak pergunakan waktu kemarin sih. Kalau kamu pergunakan dengan baik, nggak terjadi hari ini. Artinya dia kehilangan kairos. Dia kehilangan momentum. Jadi Bapak Ibu, every day, every time, kita harus mempergunakan kairos. Setiap menit, setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita lihat itu sebagai sebuah kesempatan. Kalau kita tidak memperhatikan dengan cermat, maka kita akan kehilangan kesempatan itu. Sebab itu, kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Alkitab katakan, bila aku membuka pintu, tidak ada satupun yang akan menutup. Dan bila aku menutup, tidak ada satupun yang membuka. Bila aku membuka, artinya itu adalah kairosnya Tuhan. Dan bila aku menutup, itu adalah bagian juga dari kairos. Jadi, Bapak Ibu harus menunggu, harus memperhatikan dengan cermat setiap kesempatan dan waktu yang kita jalani, setiap waktu, supaya tidak kehilangan kesempatan. Ada banyak orang yang menyesal ketika mereka sudah melewati satu kesempatan, atau waktu mereka tua, dan selalu dia berkata, andai saja, kalau opa, kalau papa, kalau om, pergunakan waktu saya muda, om tidak seperti ini. Makanya sering saya katakan begini, kalau kita ini masih muda, kasih Tuhan, cintai Tuhan, kejar Tuhan sungguh-sungguh habis-habisan dengan Tuhan. Nanti waktu Anda tua, Anda akan menuai semua yang Anda tabur ketika masa muda. Ketika Anda muda, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan malas, jangan masa bodoh, jangan acuh tak acuh, pergunakan setiap waktu dengan baik. Makanya Alkitab katakan orang yang suka tidur, maka dia akan kekurangan. Orang malas jangan dikasih makan, karena dia tidak pergunakan kesempatan, pergunakan waktu dengan baik. Tapi mereka yang rajin, artinya mempergunakan waktu dengan baik, maka mereka akan menjadi orang yang diberkati. Di rumah orang rajin banyak harta benda. Di rumah orang rajin, mereka menyimpan, kemudian mereka makan dari hasil yang lama, sampai hasil yang baru itu datang, dan mereka tidak mengalami kekurangan. Galatia pasal 6 ayat 10 berkata begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Kata selama masih ada kesempatan, kata kesempatan itu adalah kata kairos. Masih ada, kata masih ada itu artinya kairos yang Tuhan berikan, dan kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Wow, ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Dan bila kita tidak masuk, maka pintu itu akan tertutup. Kesempatan untuk berbuat baik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu sangat sedikit. Maka Bapak Ibu harus pergunakan setiap kesempatan. Ya. Pergunakan setiap kesempatan. Ada banyak kesempatan untuk berbuat baik, menolong orang, memberi. Itu adalah kesempatan-kesempatan. Kita ini orang Kristen diumpamakan sebagai 3 ciri orang Kristen. Kristen petani, Kristen prajurit, Kristen olahragawan. Kalau Kristen petani itu adalah mencangkul ladangnya, kemudian menaruh benih, dan dia harus tunggu benihnya tumbuh 3 bulan, kemudian dia panen. Kristen prajurit itu siap komandan, belajar tentang ketaatan. Dia tidak melanggar aturan. Dia berdiri di atas hukum, dan menjaga hukum, menjaga teritori dari satu negara, menjaga teritori dari keluarganya untuk tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Olahragawan, dia melatih dirinya untuk dia tampil sebagai pemenang untuk mendapatkan mahkota. Dan Tuhan mau saudara dan saya mempersiapkan diri seperti itu. Tuhan gak panggil kita untuk santai. Bapak Ibu punya tanah 3 hektar, tapi tidak pernah membajak, tidak pernah taruh benih, maka kita tidak akan pernah menuai. Amin. Kita harus membajak tanah itu, mengeluarkan batu dan rumput duri, kemudian taruh benih di sana, dan percaya kita akan menuai waktunya nanti. Hal inilah yang disadari oleh Rasul Paulus. Ketika saya merenungkan ini, Rasul Paulus ini sedang menasihatkan jemaat di Efesus. Jemaat Efesus itu adalah jemaat yang sukanya
selalu senang dengan dongeng, selalu senang dengan cerita orang tua dan cerita masa lalu, dongeng-dongeng yang mereka pakai, kasih telinga mereka untuk mendengarkan dongeng. Dan mereka membuang-buang waktu untuk itu, sehingga Rasul Paulus datang. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka, menyadarkan mereka, supaya mereka jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna bagi mereka. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana caranya supaya kita dapat mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan? Berdasarkan Efesus 5 ayat 15-21. Kalau ini teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saya percaya bahwa firman Allah ini masih berlaku sampai hari ini. Dan firman Allah ini adalah datang untuk saudara dan saya. Bagaimana caranya supaya kita dapat mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan? Berdasarkan Efesus 5 ayat 15-21. Yang pertama, kitab Efesus berkata, terutama Efesus 5 ayat 15, hiduplah seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Alkitab mengajarkan kepada kita, untuk kita hidup seperti orang arif. Arif itu adalah, menurut Matius pasal 7 ayat 24-27, Alkitab mengatakan begini, barang siapa mendengar firman dan melakukan firman, dia adalah orang arif, bijaksana. Bijaksana, bukan bijak sini. Haleluya. Bapak Ibu bilang bijaksana. Bukan bijak sini. Bijak sini itu dari knowledge, hasil kita kuliah S1, S2, S3. Ya. Banyak baca buku, Bapak Ibu isi pikiran Bapak Ibu dengan pengetahuan, tapi itu tidak akan membawa kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Tuhan itu adalah mendengar firman dan melakukan firman. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal itu artinya mendengar firman, tidak melakukan firman. Bebal itu adalah masa bodoh. Bebal itu adalah acuh tak acuh, tidak taat, tidak setia. Bebal itu adalah saudara dan saya mungkin bergereja, tapi Anda gak punya hati mengasihi Tuhan, karena dibilang ulang-ulang kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Kalau ada orang yang menasihati Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu, maka sebenarnya itu adalah kairos untuk Bapak Ibu berhenti dari cara hidup kita yang salah, cara hidup kita yang bebal, supaya saudara dan saya tetap bijaksana dan arif. Orang mendengar nasihat orang lain dan merubah hidupnya, maka orang itu adalah orang yang bijaksana, orang yang arif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata arif itu diartikan dengan kata bijaksana. Kata arif juga diartikan dengan kata cerdik dan pandai. Ya. Itu artinya orang arif, orang bijaksana. Orang bijaksana itu mudah memperhatikan, mudah belajar dari setiap kesalahan, dari setiap kegagalan yang pernah dia alami. Lalu dia bangkit kembali dari kegagalan itu untuk dia melihat bahwa masa depan yang Tuhan siapkan kepada dia adalah masa depan yang gilang gemilang. Hari ini kalau Bapak Ibu gagal satu kali, jangan menyesali diri. Bangkit lalu kembali mengejar ketertinggalan. Kalau hari ini kita jatuh sekali, bangkit kembali. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit kembali karena Tuhan menopang dia. Dan tentunya ini merupakan lawan daripada bebal. Lawan daripada bebal cuma satu. Anda nggak bisa kasih makanan enak. Anda nggak bisa kasih uang banyak. Anda nggak bisa kasih kedudukan kepada orang ini. Lawan daripada bebal adalah mendengar firman, melakukan firman. Amin. Itu berarti ketika kita dikatakan hidup secara arif, berarti hidup dalam kehidupan yang bijaksana, atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Mazmur 90 ayat yang ke-12. Itu adalah doa Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wow, kita harus menghitung hari, menghitung waktu. Ya. Ajar kami menghitung hari, menghitung waktu sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan pikiran bijak, tapi hati yang bijaksana. Hati ini menyangkut seluruh kehidupan.
Hati ini menyangkut seluruh keputusan yang kita ambil. Keputusan yang kita ambil harusnya keputusan yang bijak. Karena saya percaya bahwa sumber kebijaksanaan itu datang dari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa dia akan disebut bijaksana. Dia akan mengalami yang namanya sebuah terobosan, pemulihan. Ingat bahwa kesempatan yang sudah lewat tidak akan kembali. Itu sudah jadi sejarah atas hidup. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali. 1 jam yang sudah lewat. Sekarang ini kurang lebih waktu Indonesia Barat hampir jam 6, lagi 6 menit. Berarti 1 jam yang lalu, jam 5 tadi udah nggak akan mungkin kembali. Ya. Tapi kita mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Dan sumber kebijaksanaan adalah Tuhan. Itu yang pertama, kita belajar, saudara. Hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Ingat bahwa orang yang disebut bijaksana pun, ya, tanpa dia dalam kebenaran bisa jadi bodoh, seperti Salomo. Ya. Alkitab katakan Salomo adalah orang yang bijaksana. Bijaksana tanpa hidup dalam kebenaran, dia adalah orang bodoh. Kebijaksanaan yang dibangun karena knowledge, karena pengetahuan, tanpa firman, adalah bodoh. Ya, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, jadikan Yesus adalah sumber kebijaksanaan, maka Anda akan pasti bijaksana. Haleluya. Hal yang kedua, hiduplah untuk mengerti kehendak Allah. Jangan seperti orang bodoh. Efesus 5 ayat 17 berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya tidak boleh bodoh. Bodoh itu lambat belajar. Bodoh itu tidak mau respons dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ingat, kita melihat Tuhan hari ini melalui hamba-hamba Tuhan. Kita melihat Tuhan hari ini melalui orang tua kita. Kita hari ini melihat Tuhan itu melalui bos kita di kantor. Kita melihat Tuhan itu melalui diri kita masing-masing. Ya. Kalau diri kita berubah, mengikuti firman Allah, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau diri kita melakukan firman Allah ketika orang lain memperlakukan tidak baik kepada kita, dan kita mengampuni, kita melupakan, orang bisa melihat Tuhan dalam kita. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam apa? Dalam situasi keadaan yang Bapak Ibu dan saya sedang jalani, sedang alami. Pertanyaannya begini, dari mana saya tahu kehendak Tuhan? Ya dari Alkitab. Orang yang rajin belajar firman Tuhan, suka ibadah, mau mendengarkan firman, mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, orang itu akan mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak suka merenungkan firman, tidak suka membaca firman. Jadi bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Ya membaca firman, ya merenungkan firman, lalu melakukan firman. Mengerti bukan hanya sekedar tahu saja. Mengerti berarti juga menghidupi dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ingat, setan itu membaca, merenungkan, tapi setan tidak pernah melakukan firman. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang membaca firman, merenungkan firman, tapi mereka bukan pelaku firman. Jadi kalau kita membaca, merenungkan firman, dan kita tidak pernah melakukan firman, ya kita sama dengan setan, saudara. Ya. Setan mencoba Yesus pakai firman Tuhan. Dia pakai Mazmur 91 ayat yang kelima. Ya, ada tertulis, malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Setan itu pakai firman mencoba Yesus. Dia tahu firman karena dia orang dari sorga. Dia tahu firman tapi dia bukan pelaku firman. Dia disebut dengan diabolos. Setan itu disebut dengan diabolos. Tapi mengerti berarti juga menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di pagi hari ini adalah orang yang mengerti dan mau menghidupi, melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak pernah sama lagi, tapi hidup kita setiap waktu menjadi sama seperti Kristus. Dan yang ketiga adalah hidup penuh dengan roh. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai ayat 19, hidup penuh dengan roh.
Efesus 5 ayat 18-19 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Orang yang penuh dengan roh itu berkata-kata dalam Mazmur, tidak iri, tidak cemburu dengan orang lain, tidak ingin menjatuhkan orang lain, tidak ambil masa lalu untuk menjadi alasan untuk dia tidak mau berkembang, tidak menjadikan masa lalu untuk menjadi tameng bagi dia. Tapi orang yang penuh dengan roh itu penuh dengan puji-pujian, penuh dengan nyanyian rohani, selalu bernyanyi bagi Tuhan, selalu bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau orang yang penuh dengan hawa nafsu, selalu memikirkan tentang daging, tentang nafsunya, tentang keinginannya. Dan Alkitab katakan kita nggak boleh mabuk oleh anggur. Anggur bicara tentang kemanisan dunia, kesenangan dunia, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Bapak Ibu juga nggak boleh mabuk-mabukan dengan anggur. Ya, kita ini yang dikasih kesempatan minum anggur itu cuma waktu perjamuan. Ya, setelah itu Bapak Ibu nggak boleh mabuk karena anggur, saudara. Ya, hidup penuh dengan roh berarti hidup kita akan menghasilkan buah roh. Kalau orang hidup penuh dengan roh, pasti menghasilkan buah roh. Ya, ada 9 buah roh, Galatia pasal yang ke-5. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemudian dikatakan penguasaan diri. Dikatakan 9 karunia utama ini. Ya, buah roh dengan dikatakan buah roh dengan 9 rasa. Bapak Ibu harus punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kelembutan, kemudian kita punya kesabaran. Kita harus miliki itu. Itu namanya kita penuh dengan roh. Ya. Hidup yang selalu ada dalam kontrol Roh Kudus. Orang penuh dengan roh itu adalah dia dikontrol Roh Kudus dalam melakukan setiap perbuatan. Dan setiap perbuatannya itu memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa kita di surga. Bukan sebaliknya, hidup dan mendukakan Roh Kudus. Dan Tuhan mau hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Hal yang keempat itu adalah begini. Hiduplah dalam ucapan syukur. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Setiap waktu yang Bapak Ibu Tuhan berikan kepada kita, pakai itu untuk ucapan syukur. Ada beberapa daripada kita yang berhenti doa minta-minta. Ini waktunya untuk ucap syukur saja. Ucap syukur, ucap syukur. Sebagai orang Kristen, maka kita diharuskan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya diharuskan mengucap syukur segala waktu. Sebagai orang Kristen, maka diharuskan kita hidup dalam ungkapan syukur. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pastor? Saya harus ucap syukur segala waktu. Yang pertama, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu nggak bisa selamatkan diri kita sendiri. Kita ucap syukur, Bapak Ibu nggak bisa balas dengan duit. Nggak bisa balas dengan kepintaran. Nggak bisa balas dengan kedudukan, dengan harta duniawi. Satu-satunya adalah Bapak Ibu bisa ucap syukur. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23 berkata begini. Persembahkanlah syukur sebagai korban, karena itu memuliakan aku. Bukan persembahkanlah persembahan sebagai syukur, tapi syukur sebagai korban. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Wow. Dalam di situasi keadaan belum ada jalan, belum ada jawaban, belum ada terobosan, Bapak Ibu datang mempersembahkan syukur sebagai korban. Alkitab katakan itu memuliakan aku. Wow. Jadi pertama-tama alasannya, kenapa kita harus ungkapan syukur adalah karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita di atas kayu salib. Dan harusnya hidup kita yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita lagi kan, tapi milik Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Galatia berkata hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus.
Yesus telah mati membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus pasal 6, ayat 19 dan ayat 20, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sebenarnya hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Kristus. Kesadaran ini setiap waktu akan membuat saudara dan saya melihat perkara-perkara besar, melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Dan hal yang terakhir, yang kelima adalah hiduplah seperti Kristus. Hiduplah seperti Kristus. Efesus 5 ayat 21 berkata begini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Satu waktu saya ketemu dengan seorang anak muda. Anak ini, dia baru pelayanan, tapi saya lihat bahwa dia dipakai dengan karunia-karunia, tapi karakternya sangat tidak mau ditegur. Bahkan saya ketemu sama salah satu daripada orang yang pernah bina dia. Saya katakan, kamu harus tegur dong, itu anaknya yang dulu kamu bina. Dia katakan, pastor, orangnya itu sudah tidak mau diomongin. Dia merasa dia lebih hebat dari saya. Saudara tahu, beberapa tahun kemudian, orang ini terjun bebas. Pelayanan tanpa karakter, karunia tanpa karakter, itu kelumpuhan rohani. Wow. Tapi orang yang melayani dengan rendah hati, dalam takut akan Tuhan, maka Anda akan ditinggikan. Orang rendah hati itu, dia memilih hidup seperti Yesus. Karena dia menjadikan Yesus menjadi sebuah be a role model dalam hidupnya. Hidup kita ini harus menjadikan seseorang menjadi be a role model. Ya. Jadikan Yesus model. Kita ini adalah Kristus kecil. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai be a role model. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa the little Christ, Kristus kecil. Kita adalah Kristus kecil yang meniru Yesus. Yang mengikuti Yesus. Setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Jangan lihat masa lalu, Bapak Ibu. Jangan lihat kegagalan masa lalu. Jangan melihat kejatuhanmu di hari-hari kemarin. Ini waktunya untuk bangkit dengan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Entah itu Kronos, entah itu Aion, entah itu waktunya Kairos. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya setelah kita menjadi pengikut Kristus, maka semua kehidupan kita harus berjalan dalam prinsip, dalam cara, dalam etika kerajaan. Kita nggak bisa berjalan lagi dalam cara berpikir kita, prinsip kita, cara kita, atau menurut apa yang saya mau. Etis. Ya, yes or not itu tidak lagi menurut kita, tapi dalam etika kerajaan. Nah, saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu mengerti ini, saya percaya hidup kita yang tadinya kita pikir rumit, kita akan melihat jalan keluar, kita akan melihat tuntunan penyertaan ajaib. Nah, saya percaya kelima hal di atas itu dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Maka saya yakin, sangat amat yakin, kita dapat mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang pertama tadi saya katakan adalah apa, Bapak Ibu? Hiduplah seperti orang arif dan bukan seperti orang bebal. Yang kedua, hiduplah untuk mengerti kehendak Allah. Jangan seperti orang bodoh. Dan yang ketiga, hiduplah penuh dengan roh. Yang keempat adalah apa? Hiduplah dalam ucapan syukur. Dan yang kelima, hiduplah seperti Yesus. Jadikan Yesus be a role model hidup. Saya percaya kita bisa mempergunakan setiap kesempatan, setiap waktu yang ada ini dengan baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Hamba sudah sampaikan isi hati. Dan aku percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Biarlah kami mempergunakan setiap kesempatan, setiap waktu, tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Siapa tahu itu adalah kesempatan untuk Tuhan mengetes hati kami, untuk mempromosi kami, membawa kami kepada hal-hal besar. Biarlah kami mempergunakan dalam waktu Kronos, Aion, dalam waktu Kairos, sehingga kami akan melihat kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam setiap tantangan yang ada. Kami mengucap syukur dalam setiap halangan ujian kehidupan yang ada. Kami tahu itu adalah perjalanan
untuk kami sampai dan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak